Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, di sini nama saya Rahma Nurdi, dan selaku moderator, di sini saya akan memandu jalannya presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai sistem pneumatik, yang mana di sini kelompok saya beranggotakan 3 orang. Ada saya sendiri, Rahma Nurdi, kemudian ada rekan saya Syukri Fajrin, dan ada Zulkifli. Next. Di sini kami ada 9 topik bahasan. Yang pertama itu mengenai pengertian fungsi dan bagian-bagian dari sistem pneumatik. Kemudian yang kedua ada cara kerja. Yang ketiga ada analisis sistem secara fisis atau fisika. Kemudian yang keempat itu ada konstruksi sistem. Yang kelima ada proses pengontrolan. Yang keenam ada sejarah dan tahapan pengembangan. Kemudian yang ketujuh ada jenis-jenis sistem pneumatik. Yang kedelapan itu ada keunggulan sistem pneumatik. Dan yang terakhir itu contoh pengaplikasian dari sistem pneumatik. Next. Yang pertama itu untuk pengertian fungsi dan bagian-bagian dari sistem pneumatik. Baik, eh, sebelumnya kita ketahui dulu pneumatik itu merupakan sistem dengan komponen utama yaitu udara, di mana udara akan dimampatkan atau dikonversi sehingga kapasitas udara yang diinginkan pada sistem terpenuhi. Pneumatik itu sendiri menerapkan prinsip utama tekanan dan termodinamika. Penerapan sistem pneumatik itu biasanya digunakan sebagai sistem automasi. Salah satu fungsi pneumatik itu adalah AC, kompresor, bor, dan lainnya. Selanjutnya itu bagian-bagian yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sukri Fajrin. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bagian-bagian dari sistem pneumatik, di mana terdapat kompresor, tangki penyimpanan, oil, dan water trap, solenoid valve, dehydrator, dan the air filter, pressure regulator, dan air lubricators dan restitor. Selanjutnya yang mengenai cara kerja, di mana sistem pneumatik bekerja secara mekanis dengan menggunakan udara untuk menggerakkan komponen mekanis. Proses dimulai dengan mengkompresi udara menggunakan kompresor udara. Udara dari lingkungan sekitar ditarik ke dalam kompresor dan dikompresi menjadi udara bertekanan tinggi. Kemudian udara bertekanan dialirkan melalui sistem pipa dan selang ke komponen pneumatik seperti katup, silinder pneumatik, dan alat kontrol lainnya. Tekanan udara dikontrol dengan menggunakan katup pengatur tekanan atau katup solenoid. Ketika udara bertekanan mencapai komponen pneumatik seperti silinder pneumatik, tekanan ini digunakan untuk menggerakkan bagian mekanis seperti piston dalam silinder. Ini menghasilkan gerakan linear atau putaran tergantung pada desain komponen pneumatik. Selanjutnya, seluruh sistem dikendalikan oleh operator atau otomatisasi melalui katup, sensor, dan kontrol pneumatik lainnya. Ini memungkinkan untuk mengatur dan mengendalikan pergerakan komponen pneumatik sesuai kebutuhan. Analisis fisikanya secara fisis dan fisika, di mana analisisnya pada sistem pneumatik melibatkan tentang bagaimana sistem ini menggunakan udara terkompresi untuk melakukan pekerjaan mekanis. Sistem pneumatik salah satu bentuk dari sistem fluida yang menggunakan udara sebagai media kerja. Di bawah ini merupakan beberapa konsep fisika yang digunakan. Yang pertama ada prinsip gas ideal, di mana persamanya PV-nRT yang merupakan prinsip konstanta dari gas ideal, yaitu PV per T, yang konstan terhadap rumus R. Dan selanjutnya adalah hukum Boole-Laws dan hukum Charles-Law. Yang keempat adalah prinsip fluida dinamis, di mana yaitu prinsip fluida atau aliran yang dinamis, yang memiliki kecepatan dan arah. Yang kelima adalah hukum kedua termodinamika mengenai konsep entropi atau disebut juga dengan konsep konsep pengurangan energi.
Dan keenam adalah konsep kekuatan mekanik, yang dimana pergerakan dari suatu fluida atau kompresi dari udara menghasilkan energi mekanik atau energi gerak, serta membuat suatu sistem bergerak. Yang ketujuh adalah efisiensi energi, di mana dari energi yang digunakan dengan energi yang dihasilkan itu mendekati atau tidak ada energi yang berkurang. Next. Yang keempat adalah konstruksi sistem, di mana sistem pneumatik adalah sebuah sistem yang menggunakan udara bertekanan biasanya udara yang terkompres untuk menggerakkan komponen mekanis seperti silinder, motor udara, dan katup pneumatik. Ini adalah salah satu bentuk dari teknologi fluida yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan otomasi. Berikut ada penjelasan mengenai konstruksi sistem pneumatik. Yang pertama adalah sumber udara kompres. Sistem pneumatik memerlukan sumber udara bertekanan untuk mengkompresi perangkatnya. Yang kedua adalah pipa dan selang. Udara bertekanan disalurkan ke komponen-komponen pneumatik melalui sistem pipa dan selang. Yang ketiga adalah katup pneumatik, yang dimana katup ini dapat digunakan untuk mengontrol arah aliran udara, mengaktifkan atau menonaktifkan komponen pneumatik, mengatur tekanan udara yang masuk ke komponen. Yang keempat adalah silinder pneumatik, perangkat yang menggunakan energi udara bertekanan menjadi gerak mekanis. Seperti udara bertekanan masuk ke dalam silinder, piston di dalamnya akan bergerak menghasilkan gerakan linier atau putar. Yang kelima adalah filter, regulator, lubrikator atau FRL. Filter berfungsi menyaring udara untuk menghapus partikel debu kotoran yang dapat merusak komponen pneumatik. Regulator digunakan untuk menggunakan tekanan udara yang masuk ke dalam sistem sesuai dengan kebutuhan. Lubrikator menyediakan pelumas untuk komponen pneumatik guna menjaga performa untuk umur pakai yang baik. Sensor dan kontrol. Sensor digunakan untuk mendeteksi posisi atau kondisi komponen pneumatik, sedangkan kontrol digunakan untuk mengatur urutan operasi dan mengendalikan sistem secara otomatis. Yang ketujuh adalah pengamanan dan perlindungan. Penting untuk memasang perangkat pengamanan dan perlindungan seperti katup darurat dan sistem penurunan tekanan untuk menghindari potensi bahaya kegagalan dalam sistem. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Syukri yang sudah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Zulkifli. Kepada Zul dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya jelaskan mengenai proses pengontrolan. Next. Proses pengontrolan pada sistem pneumatik melibatkan beberapa komponen utama seperti kompresor udara, katup pneumatik, silinder udara, sensor, dan pengontrol. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pengontrolan sistem pneumatik. Yang pertama ada kompresor udara, yaitu penghasil udara bertekanan tinggi. Selanjutnya ada katup pneumatik, yaitu pengontrol aliran udara dalam sistem. Yang ketiga ada silinder udara, bergerak secara linear ketika udara bertekanan diberikan. Selanjutnya ada sensor, sensor berguna untuk mendeteksi kondisi tertentu dalam sistem. Selanjutnya pengontrol, yaitu kegunaannya untuk pengontrol keseluruhan sistem. Selanjutnya ada perancangan kontrol, yaitu proses dari pengontrolan yang tadi. Selanjutnya ada pengujian dan pemeliharaan. Next. Berikutnya ada sejarah dan juga tahapan pengembangan dari sistem pneumatik. Sejarah perkembangan sistem pneumatik memiliki akar yang panjang dan telah mengalami perkembangan signifikan hingga saat ini. Berikut adalah beberapa tahapan kunci dalam sejarah pengembangan sistem pneumatik. Yang pertama ada ke abad ke-17, abad ke-19, abad ke-20. Selanjutnya ada di Perang Dunia Kedua, era digital, dan selanjutnya ada di pneumatik modern. Sistem pneumatik terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi industri. Saat ini pneumatik masih menjadi pilihan yang populer dalam banyak aplikasi
karena keandalannya, kemudahan pemeliharaan, dan juga kemampuannya untuk memberikan kekuatan besar dalam sistem yang relatif sederhana. Meskipun teknologi lain seperti hidrolik dan elektrik telah berkembang, pneumatik tetap menjadi pilihan yang penting dalam banyak industri. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem pneumatik. Sistem pneumatik dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai parameter, seperti aplikasi, prinsip kerja, atau fungsi. Berikut beberapa jenis sistem pneumatik yang umum. Ada yang berdasarkan aplikasi, yaitu pneumatik industri, pneumatik transportasi, dan juga pneumatik konstruksi. Berdasarkan prinsip kerjanya, yaitu ada pneumatik positif dan juga pneumatik dinamis. Untuk berdasarkan fungsi, ada yang namanya sistem kontrol pneumatik dan juga sistem pneumatik untuk pembuangan. Selanjutnya, untuk berdasarkan jenis komponen, ada pneumatik dasar dan pneumatik lanjutan. Selanjutnya, berdasarkan lingkup aplikasi, ada yang namanya pneumatik industri ringan dan juga industri berat. Selanjutnya, keunggulan sistem pneumatik. Sistem pneumatik memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan yang baik dalam berbagai aplikasi industri. Berikut adalah beberapa keunggulan untuk sistem pneumatik. Yang pertama ada kekuatan dan daya tahannya. Yang kedua ada responnya yang cepat. Ketiga ada kemudahan pengendalian, kemampuan pemeliharaan yang mudah, tidak mudah terbakar. Selanjutnya ada biaya awal yang rendah, kemampuan operasi dalam sistem rentang suhu yang luas. Berikut ada kemampuan mengatasi beban dinamis. Dan yang terakhir, tidak memerlukan sumber daya listrik yang rumit. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Zulkifli yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya itu saya akan mencoba memaparkan contoh aplikasi atau alat yang telah menerapkan sistem pneumatik. Next. Pada dasarnya beberapa robot industri itu sudah menggunakan sistem pneumatik untuk menggerakkan bagian-bagian robot seperti tangan atau lengan. Ini memberikan robot kemampuan untuk menggenggam, memindahkan, atau bahkan memegang benda-benda sesuai dengan tugas yang diberikan. Contoh aplikasinya itu yang pertama, mesin pemotong kertas otomatis. Mesin pemotong kertas ini digunakan dalam industri percetakan dan dalam jumlah besar begitu. Jadi sistem pneumatik ini digunakan untuk mengendalikan pisau pemotong. Ketika selembar kertas harus dipotong, maka sistem pneumatik mengaktifkan silinder udara yang mendorong pisau memotong untuk memotong kertas secara akurat dan cepat. Keunggulan sistem pneumatik dalam aplikasi ini yaitu responnya yang sangat cepat, akurasinya yang tinggi, dan kemampuan untuk mengolah banyak lembar kertas dalam waktu yang singkat. Next. Contoh selanjutnya juga sebagai pengelasan otomatis dengan robot pneumatik. Robot pneumatik itu adalah robot industri yang menggunakan sistem pneumatik untuk menggerakkan lengan atau alat pengelasan. Dalam aplikasi pengelasan, robot pneumatik dapat mengendalikan pergerakan pisau, pengelasan, atau alat lainnya dengan presisi yang tinggi. Keunggulan sistem pneumatik ini sendiri itu termasuk kemampuan untuk mengangkat dan mengatur posisi alat pengelasan dengan cepat, menghasilkan hasil pengelasan yang konsisten, dan kemampuan untuk beroperasi dengan lingkungan yang keras dan kotor. Baik, itu dia tadi penjelasan materi dari kelompok kami tentang sistem pneumatik. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.